Halo Happy Coder, pada latihan soal kali ini kita akan membuat program Java untuk mengkonversi suhu dari satu skala ke satu skala lain dengan ketentuan berikut. Terdapat 3 pilihan skala suhu, Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Program menerima masukan kode skala suhu asal, derajat suhu asal, dan kode skala suhu target melalui keyboard. Kemudian, program juga memiliki fungsi konversi suhu dengan 2 parameter, yaitu arah konversi suhu dan derajat suhu asal, serta fungsi dapat mengembalikan nilai derajat hasil konversi. Kemudian, program menampilkan hasil konversi suhu ke layar konsol. Berikutnya, program menampilkan pertanyaan, apakah Anda ingin melakukan konversi suhu lainnya? Jika jawaban Y, maka kembali ke nomor 2. Jika T, maka keluar dari program, dan apabila selain keduanya, maka harus memasukkan ulang jawaban. Oke, mari kita langsung buat programnya. Saya buat kelas dengan nama konverter suhu. Kemudian saya simpan pada file convertersuhu.java. Kemudian saya buat tampilan judul program. Serta pilihan kode dan skala suhu. Selanjutnya saya import scanner. Kemudian saya buat objek dari kelas scanner. Berikutnya saya buat variabel skala suhu asal dan skala suhu target dengan tipe char. Kemudian saya buat variabel derajat suhu asal dengan tipe float. Selanjutnya, saya buat kode untuk memasukkan skala suhu asal. Masukkan suhu asal saya simpan pada variabel skala suhu asal. Isi variabel skala suhu asal saya uppercase. Kemudian saya buat kode untuk memasukkan derajat suhu asal ke dalam variabel derajat suhu asal. Selanjutnya, saya buat kode untuk memasukkan skala suhu target ke dalam variabel skala suhu target. Berikutnya, saya buat variabel arah konversi. Variabel ini saya isi dengan skala asal dan skala target. Selanjutnya, saya buat fungsi konversi suhu dengan 2 parameter, yaitu parameter arah konversi dan derajat suhu asal. Fungsi ini mengembalikan nilai derajat hasil konversi. Selanjutnya, saya buat percabangan berdasarkan isi dari param arah konversi. Case C ke F artinya dari Celsius ke Fahrenheit. Case C ke K artinya dari Celsius ke Kelvin. Dan seterusnya. Setelah itu, saya masukkan rumus konversi ke setiap arah konversi. Saya simpan hasil konversi pada variabel derajat hasil konversi.
Berikutnya, saya panggil fungsi konversi suhu dan menampilkan hasil konversi ke layar konsol. Selanjutnya, saya compile dan jalankan. Oke, fungsi konversi suhu sudah berjalan dengan baik. Berikutnya, saya buat perulangan agar dapat melakukan konversi suhu berulang kali. Kemudian, saya buat pertanyaan, apakah Anda ingin melakukan konversi suhu lainnya? Kemudian, saya buat variabel YT bertipe karakter untuk menyimpan jawaban atas pertanyaan. Setelah itu, saya lakukan pengecekan jawaban. Jika YT bernilai Y, maka saya tambahkan spasi satu baris sebelum memulai proses konversi suhu lainnya. Jika YT bernilai T, maka keluar dari program. Apabila jawaban selain Y dan T, maka menampilkan pesan bahwa pilihan jawaban tidak valid dan program mengulangi menampilkan pertanyaan. Untuk itu, saya buat perulangan untuk menampilkan kembali pertanyaan. Jika YT sama dengan Y atau T, maka pertanyaan tidak perlu diulang. Selanjutnya, saya compile dan jalankan. Oke, sudah berhasil melakukan konversi suhu berulang kali. Selanjutnya, saya buat validasi untuk masukkan skala suhu asal. Jika skala suhu asal berisi selain C, selain F, dan selain K, maka akan muncul pesan error. Berikutnya, saya buat validasi untuk masukkan derajat suhu asal. Apabila derajat suhu asal tidak berisi bilangan, maka akan menampilkan pesan error. Kemudian saya tambahkan validasi untuk skala suhu target. Apabila skala suhu target sama dengan isi dari skala suhu asal, maka akan menampilkan pesan error. Selanjutnya, saya compile dan jalankan. Oke, validasi masukan sudah berhasil ditambahkan. Kemudian saya tambahkan format agar derajat hasil konversi maksimal 2 angka di belakang koma.
Selanjutnya, saya compile dan jalankan. Oke, derajat hasil konversi maksimal 2 angka di belakang koma. Akhirnya selesai juga latihan soal terkait konverter suhu ini. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Selamat mencoba dan happy coding!